Jangan bertindak bodoh. Saya menunggu Anda menggerebek saya. Ngapain tuh Mas? Siapa yang mau gerbak Mas? Ini lagi rame soal hacker. Oh, tadi gimmick jadi hacker ceritanya gitu. Jadi hacker. Ya kan kalau pesannya itu kan Jangan bertindak bodoh. Gitulah pokoknya. Jangan bertindak bodoh gitu. Saya menunggu digerebek pemerintah Indonesia gitu katanya. Nantangin Indonesia macam-macam. Tapi enggak, emang siapa namanya? Picture Biolka. Bacanya gitu ya? Bacanya Biolka ya? Ya. Tulisannya BJORKA. BJORKA. Biorka. Iya. Biorka. Kayak orang mana ya? Kayaknya kalau lihat ini kayak orang-orang ini ya, apa namanya? Rusia ya. Tapi itu kan ya namanya. Nama-nama Eropa lah ya. Nama-nama gitulah. Tapi kan mukanya kan digabung-gabung gitu, nggak jelas mukanya. Namanya juga samaran kan. Nggak mungkin muka asli kan? Nggak mungkin muka asli. Makanya tadi tutup. Ya, tapi kan tetap ketahuan Mas. Gitu ya? Iya kan suaranya Mas khas banget, asik. Sama kameranya kan juga ini aja, bajunya juga gini. Oh, iya. Pasti ya tahu lah kalau saya. Ini jas kan udah berkali-kali dipakai. Cuman itu tadi saya ngomongin ini ya, omongannya si Biorka ya. Bukan saya memang benar-benar ingin digerebek. Enggak. Jangan-jangan Mas lagi maling ya. Tapi yang fenomena hacker ini kemarin sempat bikin limbung pemerintah Indonesia. Ya kan tidak hanya pemerintah, oknum-oknum yang mungkin merasa dirinya terlibat itu limbungan gitu, kelimbungan. Panik nggak? Panik dong. Ya jadi Biolka ini Mas, Biolka ini sudah mengaku telah mendapatkan data 1,3 miliar penduduk Indonesia. 1,3 miliar data dari pengguna SIM card. SIM card. Kan satu orang bisa 3 HP kan, bisa banyak kali, bisa 3-4 kali lipat. Habis itu 105 juta data penduduk dari laman KPU. Habis itu juga bahkan ini yang sampai terheran-heran nih publik netizen nih, publik plus 62 ini. Kok bisa-bisanya data presiden yang dikirim sama BIN ini bocor? Dan ini dipublikasikan sama Biolka. Tapi itu bener apa enggak itu? Itu masalahnya. Nah, kalau kata BIN kan nggak ada kan gitu. Ya, semua dibantah sih. KSP juga bilang kan nggak ada. Menko Polhukam pun bilang nggak ada data bocor. Nggak ada data rahasia negara yang bocor. Cuman yang ketar-ketir kayaknya banyak data-data juga yang muncul ya kan. Nggak cuman itu, kayak misal kasusnya beberapa menteri kabinet Indonesia Maju ini kena doxing. Bahkan di ulang tahunnya Johnny G. Plate, Menkominfo RI ini dapat hadiah dengan data-datanya dibuka ke publik. Ini ngeri. Ini dari nomor HP, NIK, nomor kartu keluarga, sampai berapa kali vaksin. Itu dibuka semua. Nah, uniknya netizen kita plus 62 ini justru banyak yang mendukung. Ya udah buka aja gitu. Bahkan nomor usul lagi Mas. Usul. Ini buka. Ini data ini korupsi, ini buka. Hambalang buka. Ini kasus Munir buka semua. Kasus pelanggaran HAM buka. Akhirnya doxing diterima lagi. Erick Thohir kena, Luhut Binsar Panjaitan kena, Mahfud MD kena, sampai Puan Maharani pun kena. Denny Siregar juga kena. Denny Siregar ya. Seru sih sebenarnya. Maksudnya balas-balas tweet gitu. Iya, maksudnya kalau misal memang data itu benar yang dibuka Biorka ke publik, artinya memang ini warning sebenarnya untuk pemerintah Indonesia terkait keamanan siber kita kan gitu. Iya. Kalau memang ini benar, artinya kan keamanan siber pemerintah negara loh ini. Banyak data-data penting itu gampang kali dibobol dan bahkan di-share ke publik. Gimana data-data kita yang rakyat jelata ini. Tapi justru ini loh, banyak masyarakat yang justru nggak seberapa berpengaruh loh. Biarin aja lah dataku. Bukan biarin ya, maksudnya datanya diambil itu ya kayaknya ya biasa aja gitu. Nah, artinya kan ini adalah kesalahan yang sudah berkali-kali dilakukan oleh negara kan jadinya. Memang ini katanya bocor kemarin, data dari Facebook bocor. Kan, data dari bank bocor, data dari BPJS bocor kan sempat dulu, terus data dari KPU. Ini memang berulang kali. Ya, berulang kali Mas. Dan akhirnya pemerintah pun membentuk tim khusus
Tim khusus untuk menangkap siapa ini sosok di balik Bjorka ini. Siapa sih? Nah Bjorka? itu. Dan kemarin kan sempat menangkap orang itu Mas di Madiun. Itu bener ya? Maksudku orang itu Bjorka gitu atau gimana? Karena memang katanya sih kalau dari berita-berita itu kan memang dia cuman sempat berhubungan terkait transaksi akunnya dia jual kan. Iya. Apa namanya? Di Instagram bukan Instagram. Telegramnya. Cuman itu aja kan. Iya, jadi ini orang bukan Bjorka. Nah, Tapi dia punya peran membantu di channel Telegram. Dia menjual akun atau membantu membuatkan channel Telegram. Kurang lebih kayak gitulah. kok bisa ya? Dari akun Telegram dia bisa sampai ngebobol itu loh. Itu kan luar biasa sebenarnya. Nah kan pertanyaannya ini beneran hacker atau enggak sih kan gitu kita berpikirnya, karena kemarin sempat nonton beberapa video lah ya, kan kepo juga sih dengan fenomena ini, nggak beda jauh lah sama gini kan apa namanya fenomena Sambo ini. Bikin kepo. Oh gitu. Bikin ya, kepo. ya. Ini kelamaan kok apa sih, awalnya kita merasa bodoh, cuma kan karena udah kelamaan ini apa sih, jadi aku pengen tahu Mas. Oke. Jadi menurut penelusuranmu gimana? Asik. Jadi salah satu apa dibilang ya, kalau Rosiana Silalahi bilang ini pawang hacker. Oke. Jadi Prof Yuliana ini bilang, Coba apa namanya? Prof Yuliana ini bilang kalau ini belum bisa dijudge atau gimana karena belum ada identifikasi. Mulai dari identifikasi data juga belum ada. Apakah data itu benar atau enggak? Oh, yang dikeluarin sama Bjorka itu Iya. data yang keluarin itu benar atau enggak? Jadi artinya hacker ini beneran ada atau enggak? Gitu ya? Karena menurut dia tuh definisi hacker itu adalah seseorang yang punya rasa ingin tahu terhadap teknis sistem. Jadi dia mencari formula untuk masuk ke dalam sistem. Ketika sudah masuk, ya udah keluar lagi. Oh gini caranya bobol gitu. Oh gitu. Dia nggak sampai publish data gitu. Tapi ini kan sampai publish data, ya perlu dipertanyakan motifnya dia apa gitu. Apakah motif politik? Ataukah motif yang lain? Karena kan ini tahun-tahun politik kan, ya wajar aja kita curiga. Tapi memang iya sih, itu banyak yang ragu juga sih. Bener nggak sih ada data pemerintah dihack? Maksudnya kalau dilihat dari yang dipublis kan banyak yang bilang itu cuman luar-luarnya aja gitu. Maksudnya bukan data betul-betul real, data-data pemerintah yang disimpan kan gitu. Tapi data-data luar doang. Ini kayaknya kok kalaupun mau nge-publish harusnya kan si hacker atau si mungkin peneror ini kan bisa dibilang peneror kan kalau dia sudah mempublish data rahasia itu kan sudah meneror kan gitu. Ya ini kan masuk pidana juga karena kalau banyak orang yang mengibaratkan nih, ini ada orang misal aku nih masuk ke rumah Mas dan ngambil barang Mas. Katanya kan ya itu. Nah, itu yang dilakukan Bjorka, maling data negara. Maling data. Nah, ini maksudnya kalau memang dia mau publish hasil malingannya gitu. Harusnya kan hasil malingan yang bukan sendal gitu loh, tapi udah diisi dompet, udah KTP kan gitu, atau udah uang kan gitu. Maksudnya yang udah inti, yang udah maksudnya yang udah bernilai bahwa biar orang percaya bahwa memang betul dia adalah maling gitu. Kalau ngambil sendal doang yang lo publish, misal luarannya doang yang lo publish kan nggak ini ini bener apa nggak? Saya kan banyak yang masih ragu kan gitu. Tapi memang kan data hari ini udah kayak tambang Mas. Maksudnya data ini kalau misalnya dimanfaatkan bisa bernilai ekonomi tinggi kayak gitu. Bahkan bisa lebih mahal dari tambang. Dan bahayanya hari ini tuh, tadi kan kita sempat bahas di awal kalau si Bjorka ini malah dapat dukungan dari masyarakat Indonesia. Si doxing ini dong, buka data ini dong gitu. Nah, ini bahayanya Mas. Kenapa bahayanya? Karena artinya masyarakat sudah tidak ada kepercayaan dengan elit elektoralnya, pemerintahnya. Jadi apa yang diomongin sama pemerintah, misalnya si A nih ngomong bahwa data ini tidak bocor, sistem keamanan kita masih aman. Bohong. Bjorka hajar lagi. Hajar lagi, gitu, kan? Buka lagi. Ini bahaya.
bahwa kemudian Ferdy Sambo dinyatakan tidak bersalah. Wah. Gitu. Tapi untungnya bersalah sih dia. Bersalah. Tetap dipecat. Ngapain ngomongin Sambo? Kita Oh, ngomongin iya. Biorka Oke, sekarang. Oke, sorry. Oke, Gitu. jadi tapi emang gini sih, Ted. Sekarang ini kalau di masa sekarang ya, kalau dulu mungkin orang perang mana yang punya alutsista paling banyak, mana yang punya alat paling banyak, itu dia yang menang kan, menguasai wilayah lain atau daerah lain. Terus kemudian yang Perang Dunia Kedua juga kan merebutkan sumber daya alam kan gitu, tambang, batu bara, minyak kan gitu. Kalau sekarang ini siapa yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, Iya, data. big data, ini apa ya istilahnya, sekarang perangnya perang itu. Iya, teknologi banget ini sekarang perangnya. Jadi siapa yang punya data, apalagi banyak ya, bisa merangkai itu dengan sebuah algoritma, orang yang punya data ini bisa tahu kebiasaan masyarakat di sana tuh kayak gimana. Betul. Nah ini PR besar ini untuk Kominfo ya, untuk pemerintah. Iya. Jangan cuman bisanya ngeblokir aja gitu loh. Maksudnya Gimana coba ulang. jangan cuman bisanya ngeblokir aja. Itu situs-situs yang apa namanya, yang Situs-situs yang mungkin dianggap konten negatif, konten padahal bisa negatif. dibuka pakai VPN. Iya juga. Iya, benar. Ya, udah diblokir pakai ini percuma gitu, karena bisa dibuka pakai VPN. Tapi ada hikmah baiknya nih, Mas, dengan hadirnya Biorka di tengah-tengah publik plus 62 ini. Apa itu? Jadi pemerintah gerak cepat untuk mengesahkan undang-undang perlindungan data pribadi. Oh, iya. Dan sudah disahkan. Kapan? Tanggal Aku bacanya sih tadi pagi. 20 berarti Ya. 20 September. Ini sudah termasuk cepat ini. Jarang-jarang kan? Jadi emang iya, penting sih. Hmm. Cuman yang jadi mungkin jadi evaluasi kita juga ya. Masyarakat sih, edukasi dulu juga. Ya. Untuk masyarakat pentingnya menjaga data pribadi biar nggak ada phishing data kan gitu. Maksudnya kan banyak juga nih masyarakat, beberapa kali saya lihat teman-teman itu ketipu karena data di banknya bisa kecuri, terus uangnya bisa keambil orang karena dia mengisi sebuah kiriman website gitu yang harus dia mengisi. Akhirnya diisi sama dia data pribadinya, data rekeningnya, terus akhirnya uangnya di rekening itu habis. Nah ini maksudku, pemerintah bukan hanya mengatur soal siapa yang salah terus dihukumnya apa, tapi juga pencegahannya lewat apa? Edukasi, pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga rahasia data pribadi. Ya. Dan dengan edukasi itu pemerintah kemungkinan besar bisa kembali lagi meningkatkan kepercayaan publik. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Jadi semoga nggak ada Biorka kedua dan ketiga, Mas ya. Ya.